Kasih sayang Tuhan selalu nyata bagi kita. Tentu kita berbahagia dan selalu bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024. Mari bersama kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Tuhan yang baik, kami selalu rindu untuk mau membaca firman-Mu, karena kami tahu membaca firman Tuhan dan merenungkan akan membuat kami disegarkan, dikuatkan, dan kami akan selalu melihat cinta kasih-Mu yang besar. Bahkan kami akan belajar untuk setia dan taat padamu. Tolonglah kami Roh Kudus agar kami dapat merenungkan dengan baik firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari membuka kitab Mazmur 24 ayat 1-10. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipu, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita berada dalam tema perbuatan yang tidak berkenan. Saudaraku yang kekasih, tema perenungan Gereja Toraja dalam minggu ini berbicara mengenai penerimaan Tuhan terhadap kelemahan manusia. Bahkan lebih dari itu, Ia menjadikan kelemahan kita sebagai alat untuk menyatakan kesempurnaan kuasa-Nya. Saudara, sepintas perikop hari ini terkesan kontras atau berlawanan dengan hal di atas. Apakah benar demikian? Pada ayat 3, saudara, pemazmur mengajukan pertanyaan tentang siapa yang dapat berjumpa atau mungkin beribadah dengan Tuhan. Dan pemazmur segera menjawabnya bahwa orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saudara, sekilas jawaban tersebut menuntut kesempurnaan hidup seseorang, bukan? Sebenarnya jika ditelisik, pemazmur juga sadar bahwa tidak mungkin seseorang mampu mencapai kesempurnaan. Kesadaran tersebut termuat di dalam dua frasa pada ayat 4b, yakni tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Saudara, perhatikan kata menyerahkan dan bersumpah palsu. Kedua kata tersebut merupakan bentuk dosa yang dilakukan secara sengaja. Seseorang dapat saja tidak melakukan hal tersebut. Artinya, saudara, dosa di atas memang dilakukan secara sengaja. Perbuatan seperti itulah yang menjadi sorotan pemazmur. Saudaraku, sama seperti pemazmur, dalam pengakuan Gereja Toraja kita mengakui bahwa kita tidak mungkin hidup sempurna tanpa dosa.
Hal itu dikarenakan manusia masih hidup di antara ketegangan, dosa, dan anugerah. Namun, hal menarik yang mesti diperhatikan adalah apakah kita masih hidup berkancang di dalam dosa? Tuhan memang menjadikan kelemahan kita sebagai alat untuk menyatakan kesempurnaan karyanya. Tetapi Ia sungguh tidak berkenan kepada orang secara sengaja terus berkancang di dalam dosanya. Itu adalah perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Karena itu, kita belajar memahami bahwa hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, marilah kita tinggalkan, dan kemudian kita mengaku bahwa hanya dalam kekuatan dan kasih Tuhan kita dapat menjalani kehidupan ini dan akan terus setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang selalu mengasihi kami, yang memberi kesempatan bagi kami menikmati anugerah dan kasih-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan Engkau meteraikan dalam hati kami. Kami kuat untuk memberlakukannya. Dalam kasih-Mu kami memohon memberkati keluarga kami. Sebab kami tahu keluarga kami berada dalam kelemahan tanpa kehadiran Tuhan. Bagi anak-anak kami, Tuhan tolong mereka, agar mereka selalu sehat, bahagia. Ada yang sudah memulai sekolah, ada yang akan memulainya pada minggu depan. Beri semangat untuk mau belajar, untuk mau menuntut ilmu dengan baik. Juga Tuhan memberkati pekerjaan kami. Biarlah kami boleh bekerja dengan tekun dan daripadanya kasih-Mu tetap nyata. Memberkati Tuhan untuk para orang tua kami dalam usia indah. Semoga mereka selalu kuat, sehat, dan mereka terus bersukacita dalam Tuhan. Memberkati keluarga kami dengan segala pergumulannya. Biarlah kami menyelesaikan dengan baik. Damai sejahtera-Mu bersemayam dalam kehidupan keluarga kami, agar kami selalu takut dan setia pada Tuhan. Saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, oh Tuhan berkati mereka. Biar mereka tekun dan sabar, mereka kuat, mereka selalu melihat kehadiran-Mu dalam hidup mereka, sehingga semua saudara-saudara kami terjamah dalam kuasa Tuhan. Engkau tahu juga ada di antara kami yang sakit, hadirlah Tuhan, sembuhkanlah mereka. Engkau tahu juga ada yang berbeban berat karena ditinggalkan orang yang mereka kasihi, hiburkan dan hiburkan. Engkau tahu persoalan ekonomi kami, persoalan sosial, persoalan di tengah-tengah masyarakat, persoalan komunikasi, dan juga banyak masalah kami. Kami mohon Tuhan tolong kami agar kami mampu melewatinya. Beri jalan keluar, pemikiran yang positif, hikmat Tuhan, agar setiap masalah itu kami hadapi hanya dengan tuntunan-Mu. Engkau juga memberkati setiap sukacita kami, baik pertambahan usia, menerima berkat lewat pekerjaan, pendidikan yang berhasil, dan masih banyak lagi sukacita kami. Tuhan sempurnakan semuanya. Biarlah semuanya itu kami nikmati dan kami syukuri dalam kasih-Mu. Engkau berkati para pelayan-pelayan-Mu agar tekun untuk terus melayani Tuhan, dan mereka akan selalu melihat bahwa dalam pelayanan itu nama Tuhan dimuliakan. Para pemimpin-pemimpin di negara kami, kuatkan mereka untuk memerintah dengan bijaksana. Kami pertaruhkan hidup kami dalam kuasa-Mu. Biarlah semua perbuatan yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan yang tidak berkenan mohon Tuhan ampuni. Layakkan kami hidup dalam kasih karunia-Mu. Inilah doa kami, pengharapan yang kami bawa kepadamu. Ampunilah dosa kami Tuhan, kami berseru hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara boleh mendengarkan firman-Nya. Biarlah firman ini terus mengambil bagian dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.